Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sejenak kita mendengar firman menyapa, sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 2 Juni 2022 tertulis dalam kitab Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Berbicara tentang kasih karunia, diterjemahkan dari kata Yunani yaitu kata charis yang diartikan anugerah, pemberian, kemurahan yang berasal dari Allah kepada umatnya. Arti umum dari kata kasih karunia adalah pemberian yang dilandasi dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan. Keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sebagaimana dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa respon kita terhadap keselamatan yang sudah kita terima? Kita diingatkan dengan seorang teolog legendaris, Billy Graham, mengatakan benar, keselamatan yang kita terima adalah cuma-cuma diberikan secara gratis oleh Tuhan. Namun ada harga yang harus dibayar mahal sebagai pertanggungjawaban dari apa yang telah kita terima atas keselamatan itu. Melalui apakah? Yaitu dengan pekerjaan baik. Berbuat baik karena kita telah lebih dahulu diberikan kebaikan. Menolong orang lain karena sudah terlebih dahulu menerima pertolongan dari Tuhan. Intinya, kita berbuat baik bukan supaya, tetapi karena. Berikutnya, bagaimana hidup dalam Yesus menjadi manusia baru, meninggalkan karakter lama kita. Sebagaimana kutipan satu syair lagu, ku telah mati dan ditinggalkan. Cara hidupku yang lama semua sia-sia dan tak berarti. Hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ada banyak perubahan karakter yang boleh kita rubah. Kita ambil salah satu atau beberapa contoh. Yang tadinya jarang ke gereja, dengan perubahan baru, ke gereja itu sudah kebutuhan, bukan keinginan. Yang tadinya jarang berdoa, sehingga dengan karakter barunya, berdoa itu suatu kebutuhan ibarat makan, minum dalam keseharian kita. Yang tadinya sering marah menjadi seorang penyabar. Yang tadinya suka menyalahkan orang lain, namun dengan perubahan yang baru, terlebih dahulu bercermin diri sebelum menilai orang lain. Dan banyak perubahan-perubahan lainnya yang boleh kita kategorikan sebagai hidup yang baru dalam Kristus.
Bunda Tresia berkomitmen untuk pertanggungjawaban anugerah yang dia terima. Dia meninggalkan atribut biarawatinya dan dia melakukan sebagaimana syair doanya, Tuhan Yesus, saya hidup di dunia ini tidak pada zaman Tuhan Yesus disalibkan. Jika seandainya saya hidup pada penyaliban Tuhan Yesus, saya dan Maria lainnya akan turut membalut luka-luka Tuhan Yesus yang disalibkan di Golgota. Namun kali ini, biarkan saya membalut luka-luka orang marginal yang ada di India, membalut luka-luka orang yang terpinggirkan, anak yatim piatu, dan seluruh masyarakat India. Dengan komitmen Sang Bunda Tresia, sebagaimana catatan sejarah yang kita tahu, Bunda Tresia menjadi seorang misionaris India. Itulah harga yang harus dibayar mahal oleh seorang Bunda Tresia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam kasih setia Tuhan. Ada aksi yang kita perbuat. Ada perubahan. Be agents of change, menjadi agen perubahan. Pertama untuk diri sendiri dulu. Langkah berikutnya kepada keluarga. Langkah berikutnya di lingkungan, gereja, dan bangsa. Perubahan layaknya seekor ulat menjadi kepompong, berubah menjadi butterfly, kupu-kupu. Meninggalkan karakter ulat dan kepompongnya yang tadinya tidak bisa terbang, seekor kupu-kupu akhirnya bisa terbang. Dan banyak karakter baru yang dia temukan. Habitat ulat atau kepompong tentu berbeda dengan habitat seekor kupu-kupu yang cenderung melepaskan karakter lamanya. Bagi kita manusia, dengan meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia, hidup lebih bijaksana menurut kehendak Tuhan, tentu dengan satu komitmen yang bulat kita menunjukkan kemurahan Tuhan atas karakter baru kita, sebagaimana kutipan lagu dari buku Ende nomor 467 ayat 1 dan 4. Judulnya Asini Roham Hupuji. Asini Roham Hupuji Allahumma nobusau dipaya sorohaku gabe soranganmu wow, ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolunami gabe ulami sai papulik marohaku gabe pangoloi diho asamar sahalahami
lau maka tindakon ho ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolunami gabe ulami. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas karunia yang melimpah dari Tuhan kepada kami umat percaya. Mampukan kami melakukan pertanggungjawaban atas karunia yang kami peroleh. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dikala kami penerima kasih karunia, mampukan kami juga sebagai sarana karunia kepada sesama kami. Dikala kami menerima kekuatan daripada Tuhan, mampukan kami menjadi sarana untuk